Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu ke-13 ya, perkuliahan pendahuluan fisika inti. Hari ini kita akan masuk pembahasan baru mengenai reaksi fisi. Nah, maaf kemarin-kemarin tidak mengupload video materinya, soalnya saya kira kalian semua paham dengan hanya memberikan file materinya saja, soalnya tidak ada tanggapan apa-apa dari kalian. Oke, kita masuk ya pembahasan mengenai reaksi fisinya. Jadi dari awal kita itu belajar tentang inti atom, sesuatu yang ukurannya sangat kecil, tapi kita tidak tahu apa sih keistimewaannya itu. Nah, ternyata yang sangat kecil ini punya energi yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Bagaimana caranya supaya energi itu bisa dipergunakan oleh manusia? Di sini kita akan bahas mengenai itu. Sebelum itu, kita bahas mengenai salah satu reaksi nuklir yang dalam reaksinya itu menghasilkan energi yang sangat besar. Ada namanya reaksi fisi dan fusi, reaksi pembelahan dan penggabungan. Nah, untuk hari ini kita khusus membahas reaksi fisi, reaksi pembelahan inti. Nah, apa itu reaksi fisi? Jadi dalam fisika nuklir dan kimia nuklir itu fisi nuklir atau reaksi fisi adalah reaksi nuklir saat inti atom itu terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi dia menjadi inti yang lebih ringan, yang seringkali menghasilkan neutron bebas dan melepaskan energi yang sangat besar. Jadi fisi itu merupakan proses pembelahan inti berat menjadi dua atau lebih inti yang lebih ringan, disertai dengan pelepasan energi dan juga neutron-neutron bebas. Baik itu reaksi fisi maupun reaksi fusi, keduanya itu adalah contoh dari transmutasi buatan. Jadi perubahan inti atomnya itu disengaja dilakukan oleh manusia di dalam sebuah reaktor. Jadi beda dengan peluruhan yang terjadi secara spontan atau alamiah, karena intinya memang tidak stabil. Dalam reaksi fisi dan fusi itu dia perubahan intinya itu disengaja dilakukan oleh manusia. Caranya ya, misalkan kita tembakkan suatu partikel seperti neutron ke suatu inti berat, dan inti beratnya itu terbelah menjadi dua atau lebih inti yang lebih ringan. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping ini. Jadi ini neutron, partikel penembak yang menembak inti yang lebih berat. Nah, kemudian inti yang berat ini akan terbelah menjadi dua inti yang lebih ringan yang menghasilkan energi dan juga neutron bebas. Jadi reaksi fisi itu terjadi apabila suatu inti berat ditembak dengan neutron, deuteron, atau partikel lainnya. Nah, di dalam reaksi fisi itu dapat tercipta suatu energi yang sangat besar, dan kita dapat menghasilkan energi itu jika kita gunakan reaktor nuklir. Jadi reaktor nuklir adalah suatu tempat untuk melakukan yang namanya reaksi fisi ini. Nah, beberapa inti berat akan memecah diri atau melakukan fisi itu jika ditumbuk oleh neutron lambat atau neutron termal yang energinya kurang lebih dari 0,025 elektron volt. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis neutron, ada neutron termal, epithermal, lambat, dan neutron cepat dengan perbedaan energi masing-masing seperti pada tabel ini. Nah, kenapa neutron umumnya digunakan sebagai partikel penembak dalam reaksi nuklir? Ya, karena kita tahu bahwa neutron itu tidak bermuatan listrik, bebas dari pengaruh medan listrik kolom dan medan magnet ya. Karena itulah neutron itu mudah berinteraksi dengan materi ataupun inti lainnya. Oke, ini contoh reaksi fisi pada uranium 235. Jadi partikel penembaknya neutron. Jadi neutron ini akan menembak uranium 235 dan akan, kalau kita tahu bahwa pada saat neutron ini bergabung dengan U235 dia akan menjadi U236. Ini karena dia 235 ditambah 1 berarti nanti U236 ya. Nah, U236 ini dia merupakan inti yang tidak stabil, maka dia akan terbelah menjadi dua inti yang lebih
ringan, yaitu kripton 92 dan barium 141. Nah, selain menghasilkan dua inti yang lebih ringan ini, reaksi ini juga menghasilkan energi dan juga 3 neutron bebas. Ini 3 neutron bebasnya. Nah, ini adalah gambar proses pemisahan inti. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, jika neutron menembak suatu U235, dia akan menjadi U236 yang tidak stabil. Nah, U236 ini akan terdistorsi sehingga akan membelah menjadi dua bagian inti yang lebih ringan, yaitu kripton dan barium. Nah, dalam reaksi fisi itu tidak semua partikel yang ditembak dengan partikel proyektil bisa menghasilkan reaksi fisi. Jadi ada dua jenis materi dalam reaksi fisi, yaitu fisil dan fertil. Nah, untuk fisil ini yang dapat mengalami reaksi fisi atau disebut sebagai bahan yang dapat pecah. Beberapa bahan fisil yang terkenal itu adalah U235, PU, ini PU238 ya, PU238 dan uranium 233. Tapi dari ketiga itu hanya U235 yang muncul secara alami, sedangkan PU238 dan U233 ya. U233 itu spesies kimia sintesis yang masing-masing terbentuk dari U238 dan TH232. Nah, untuk bahan fertil itu bahan yang tidak bisa mengalami fisi sendiri karena memiliki neutron dengan energi yang cukup rendah. Jadi dia tidak bersifat fisil. Tapi dia ini dapat diubah menjadi bahan fisil melalui proses iradiasi isotop ataupun penangkapan neutron dalam suatu reaktor nuklir. Jadi di dalam reaktor nuklir nanti neutronnya digabung dengan isotop ini yang U238 dan DTH232 dan akan menghasilkan bahan fisil yang baru dan dapat mengalami peluruhan radioaktif. Nah, umumnya ketika TH232, thorium 232 dan uranium 238 ini diubah menjadi isotop fosil, mereka akan masing-masing menjadi PU239 dan U233. Nah, ini contoh reaksi fisi. Jadi U235 yang ditembaki dengan neutron, jadi plus N, dia akan menghasilkan U236 yang tidak stabil. Ini tanda bintang berarti maksudnya itu dia tidak stabil ya. Dan dia akan terbelah menjadi dua, yaitu kripton 92 dan barium 149. Nah, U235 ini yang disebut dengan fisil. Jadi ini reaksinya. Nah, kalau U238 dan thorium 232 menyerap neutron, maka dia akan menghasilkan U232 dan PU239 yang dapat berfisi pada energi rendah atau thermal. Nah, untuk kasus ini 238 dan thorium 232 ini yang disebut sebagai bahan fertil. Oke, ini contoh soal bagaimana kita menentukan energi dari reaksi fisi. Jadi ada U235, uranium 235 yang ditembaki neutron dan menghasilkan uranium 236 yang tentunya akan membelah menjadi ini Nb93, niobium 93 dan cesium 141 dan juga 2 neutron dan tentunya energi. Nah, bagaimana kita menentukan energi reaksinya? Sebenarnya caranya sangat simpel, cukup mengurangkan energi sebelum reaksi. Yang ini, penjumlahan energi dari ini dikurang dengan penjumlahan energi dari ini. Akan dihasilkan seperti ini. Jadi Q-nya itu adalah ini ya, jadi sebelumnya itu Q-nya sama dengan massa U235 yang ini ditambah massa neutron, ini ya massa neutron, ini dikurang yang di sebelah kanan. Jadi massanya niobium
niobium ditambah masanya Cs tambah massa dari 2 neutron. Nah, ini kalau kalian selesaikan, ini kan di sini ada massa neutron, di sini ada massa 2 neutron. Berarti massa neutron dikurang 2 massa neutron, otomatis di sini nanti ada kurang massa neutron. Terus ini kalau dibuka kurungnya, jadi dikurang massa niobium 93 dikurang massa cesium 141. Nah, kalian selesaikan, cari nilai massa U235, niobium 93, cesium 141, dan massa neutronnya di table of nuclear properties-nya. Kalian akan memperoleh energi reaksinya sebesar 206 mega elektron volt. Oke, jadi cukup simpel ya penyelesaiannya. Oke, nah pada reaksi fisi itu ternyata neutron yang dihasilkan tadi dapat melakukan fisi lanjut. Nah, neutron yang dihasilkan itu sangat cepat atau mudah hilang, sehingga yang diperlukan moderator atau pelambat neutron. Jadi moderator ini adalah sebuah medium yang digunakan untuk mengurangi kecepatan neutron bebas yang tadi. Jadi mengurangi kecepatan neutron tadi sehingga berubah menjadi neutron thermal yang dapat mendukung reaksi fisi berikutnya. Jadi di sini jadi neutron bebas yang tadi akan melakukan reaksi fisi lanjut sehingga menghasilkan inti-inti yang lebih ringan lagi. Jadi di sini terjadi reaksi fisi berantai. Jadi moderator itu biasanya berasal dari air atau air berat dan karbon. Nah, tidak selamanya yang dalam reaksi fisi itu menghasilkan 3 neutron, kadang juga 2 neutron, tapi rata-ratanya itu adalah 2,5 neutron. Nah, energi yang dibebaskan itu sekitar 200 mega elektron volt yang berasal dari 80% energi kinetik dan 20% dari peluruhan. Jadi gambar di samping ini memperlihatkan suatu reaksi fisi berantai. Jadi dalam reaktor nuklir itu terjadi yang namanya reaksi fisi berantai, di mana hasil dari reaksi fisi yang menghasilkan 3 neutron bebas. 3 neutron bebas tadi akan memicu reaksi-reaksi selanjutnya. Nah, pada setiap reaksi fisi itu dihasilkan 2 atau 3 neutron baru atau rata-ratanya itu 2,5. Ini yang disebut dengan konstanta reproduksi. Nah, neutron yang dapat ditangkap oleh inti-inti neutron yang tadi ini dapat ditangkap oleh inti-inti yang belum melakukan fisi. Sehingga terjadilah reaksi fisi berantai yang tadi. Nah, sebagian besar neutron itu ditangkap oleh U238. Nah, neutron lambat peluangnya ditangkap oleh U238 itu adalah rendah. Nah, disitulah peran moderator yang berfungsi untuk meminimalkan penangkapan neutron oleh U238 dengan cara memperlambatnya. Jadi, reaksi pada reaktor nuklir itu juga perlu dikontrol. Jangan sampai reaksi fisinya itu tidak terkontrol. Bahaya bagi bisa terjadi kecelakaan reaktor kalau memang reaksinya tidak bisa dikontrol. Oke, kita masuk pada pembahasan mengenai pemanfaatan reaksi fisi ini dalam kehidupan kita ya. Mungkin belum kita rasakan saat ini karena di Indonesia sendiri belum ada PLTN skala komersial yang dapat digunakan sebagai sumber listrik. Tapi pemanfaatan reaksi fisi ini benar adanya dan itu ada di belahan dunia sana, di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan lainnya. Nah, saya pikir Indonesia sendiri itu sudah menuju ke arah sana karena mau tidak mau sumber energi fosil itu akan habis dan kita butuh pembangkit listrik berbahan bakar energi terbarukan seperti bahan bakar nuklir. Jadi gambar ini menjelaskan tentang evolusi dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, PLTN komersial pertama itu mulai beroperasi pada tahun 1950-an. Nah, di sini disebut dengan PLTN generasi pertama. PLTN generasi pertama ini merupakan prototipe awal dari pembangkit daya
yang bertujuan untuk membuktikan bahwa ternyata energi nuklir itu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk tujuan damai. Jadi bukan hanya untuk bom nuklir ya, seperti bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, contoh PLTN generasi pertama itu ada Shippingport. Nah, ini tipe PWR, Pressurized Water Reactor. Terus ada Dresden, ini juga tipe BWR, Boiling Water Reactor. Ada Fermi 1, tipe PWR, dan Magnus. Ini tipe GCR, Gas Cooled Reactor. Nah, untuk PLTN generasi kedua itu dikembangkan setelah tahun 1970-an. PLTN generasi ini dijadikan sebagai reaktor daya komersial acuan dalam pembangunan PLTN hingga akhir tahun 90-an. Jadi prototipe reaktor daya generasi 2 ini adalah PLTN tipe Lake Water Reactor, yaitu PWR dan BWR, Pressurized Water Reactor, reaktor air tekan, dan reaktor air mendidih, Boiling Water Reactor. Terus ada Chandu, ini reaktor air berat Kanada atau Canadian Deuterium Uranium. Terus ada VVER, Vodovodianoi Energetski Reaktor. Nah, ini reaktor yang dikembangkan oleh Rusia. Jadi kepanjangannya dalam bahasa Rusia, jadi susah saya sebutnya. Terus ada RBMK, ini juga yang dikembangkan oleh Uni Soviet, yang saat ini adalah Rusia. Kepanjangannya silahkan cari sendiri, googling sendiri ya. Ini kayaknya susah penyebutannya RBMK. Terus ada PLTN generasi ketiga, itu adalah reaktor daya generasi lanjut yang sudah advance ya, yang dikembangkan pada akhir tahun 90-an. PLTN generasi ini mengalami perubahan desain evolusioner yang bertujuan untuk meningkatkan faktor keselamatan dan ekonomi dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, PLTN generasi 3 ini banyak dibangun di negara-negara Asia Timur. Nah, contoh dari PLTN generasi 3 itu adalah ABWR atau Advanced Boiling Water Reactor atau BWR yang sudah cukup maju. Terus ada sistem 80+, ini tipe LWR yang juga sudah maju. Dan ada EPR atau Experimental Power Reactor atau reaktor daya eksperimen. Nah, pengembangan PLTN generasi 3 ini terus berlanjut dan bersamaan dengan itu dilakukan perbaikan desain yang evolusioner untuk meningkatkan faktor ekonomi dengan cukup signifikan. Nah, perubahan terhadap PLTN generasi 3 ini menghasilkan PLTN generasi 3 plus yang lebih ekonomis dan segera dapat dibangun dalam waktu dekat tanpa harus menunggu periode research and development yang lama. Nah, PLTN generasi 3 ini menjadi suatu pilihan untuk pembangunan PLTN yang akan dilakukan dari sekarang hingga 2030. Nah, PLTN generasi 4 itu adalah reaktor daya hasil pengembangan inovatif dari PLTN generasi sebelumnya. Jadi PLTN generasi 4 ini terdiri dari 6 tipe reaktor daya yang diseleksi dan dari sekitar 100 buah desain. Nah, kriteria seleksinya itu adalah aspek ekonomi yang tinggi, tingkat keselamatan lanjut, terus menghasilkan limbah dengan kuantitas yang sangat rendah, minimize waste, dan tahan terhadap aturan dari proliferation resistant atau aturan penggunaan bahan bakar nuklir sebagai senjata nuklir. Jadi PLTN generasi 4 ini dirancang tidak hanya berfungsi sebagai instalasi pemasok daya listrik saja, tetapi dapat pula digunakan untuk pemasok energi termal pada industri proses. Nah, oleh karena itu, PLTN generasi 4 ini tidak lagi disebut sebagai PLTN, tetapi disebut sebagai sistem energi nuklir atau nuclear energy system. Nah, ini beberapa tipe reaktor daya generasi 4 itu adalah ini ada SVBR, saya lupa apa kepanjangannya ini. Ada juga Very High Temperature Reactor, ada VATR, ada SVR atau Sodium Cooled Fast Reactor, terus GVR yang di Magnus ini, tapi dalam sudah sangat
berkembang, gas kulit fast reactor, terus ada juga LVR, liquid metal kulit fast reactor, ada MSR, molten salt reactor, dan ada juga SCWR, supercritical water kulit reactor. Oke, ini tentang revolusi dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi di reaktor nuklir itu, dalam pembangkit listrik tenaga nuklir itu, dia serupa dengan boiler atau ketel yang ada pada pembangkit listrik tenaga berbahan bakar fosil seperti PLTU. Jadi boiler di PLTU itu yang digunakan sebagai penghasil energi panas itu mirip dengan prinsipnya pada reaktor nuklir. Nah, kalau di PLTU itu digunakan boiler untuk menghasilkan energi panasnya. Nah, di PLTN itu kita menggunakannya kita menggantinya dengan menggunakan reaktor nuklir. Jadi PLTU menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan panas dengan cara dibakar. Kemudian panas yang diperoleh itu digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler sehingga menghasilkan uap air untuk memutar turbin. Generator dapat menghasilkan listrik karena ikut berputar seporos dengan turbin uap. Begitulah terjadinya energi listrik dari PLTU. Nah, kalau perbedaannya di PLTN, panas itu diperoleh dari reaksi inti atom di dalam reaktor nuklir. Nah, pada PLTN itu prinsip kerja yang sama juga diterapkan. Jadi, reaksi fisi bahan bakar uranium di dalam reaktor itu akan menghasilkan energi panas, kemudian akhirnya dalam sistem pembangkit listrik mendidih. Uap air yang mendidih itu direkayasa sehingga energi kinetiknya dapat digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik untuk diteruskan ke jaringan transmisi. Jadi, ada bagian-bagian dasar dalam reaktor nuklir, yaitu teras reaktor, moderator, batang kendali, pendingin, dan perisai. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Sebagian besar energi yang dihasilkan sebagai energi kinetik itu adalah dari pecahan fisi. Jadi energi kinetik itu menghasilkan panas mendidihkan air, kemudian menghasilkan uap untuk memutar turbin sampai akhirnya menghasilkan daya listrik. Nah, jumlah neutron yang dihasilkan lebih dari 1 sehingga dapat menghasilkan reaksi fisi berantai atau nuclear chain reaction. Dan reaksi fisi ini adalah satu-satunya reaksi nuklir yang dapat dikendalikan. Nah, kalau butuh video yang lebih jelas mengenai cara kerja reaktor nuklir dan alasan kenapa energi nuklir itu sangat menarik untuk dipelajari dan dimanfaatkan, kalian dapat lihat pada link yang saya tulis dalam materinya, dan saya akan tulis juga di bagian deskripsi di bawah ya. Silakan dilihat. Saya kira penjelasannya cukup menarik. Jadi ada banyak keistimewaan dalam pemanfaatan energi nuklir. Contohnya saja jika kita menggunakan thorium sebagai bahan bakar. Nah, thorium itu merupakan thorium itu TH ya, TH232. Jadi TH232. Ini saya jelaskan sedikit ya keistimewaan dari energi nuklir. Jadi thorium itu suatu unsur dengan nomor atom 90 ya. Jadi kalau kita tuliskan itu dia TH232 dan di sini dia di 90. Nah, keberadaan thorium ini sangatlah berlimpah, bahkan 3-4 kali lebih banyak daripada uranium. Jadi thorium ini lebih banyak daripada uranium. Nah, thorium ini memiliki densitas energi yang sangat padat, sehingga 1 ton thorium itu yang hanya sebesar bola basket itu dapat menjadi bahan bakar pembangkit listrik sebesar 1000 megawatt selama 1 tahun. Dalam 1 tahun ya. Jadi 1 ton thorium 232 ini dapat menghasilkan energi sebesar 1000 megawatt dalam 1 tahun. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan uranium, untuk menghasilkan 1000 megawatt
dalam 1 tahun ini kita butuh uranium sebesar 200 ton. 200 ton. Ini untuk menghasilkan 1000 megawatt per tahun dalam 1 tahun. Nah, kalau kita lagi bandingkan dengan sumber energi fosil seperti batu bara, itu kita butuhkan 3,5 juta ton. 3,5 juta ton batu bara. Ini batu bara. Untuk menghasilkan energi yang sama dengan yang dihasilkan oleh 1 ton thorium dan 200 ton uranium. Jadi bayangkan ada sekecil seperti ini, thorium-232, energi yang dihasilkan itu sama dengan segunung dari sebukit dari batu bara. Jadi energinya yang sama digunakan, tapi energinya yang dihasilkan itu sama, tapi butuh banyak batu bara untuk menghasilkan energi tersebut. Jadi hanya secuil thorium yang digunakan dan sudah berjuta-juta ton batu bara untuk menghasilkan 1000 megawatt per tahun. Jadi kita tahu bahwa energi nuklir itu sangat efisien dalam pemanfaatannya dibandingkan dengan sumber-sumber energi bahan bakar yang berasal dari fosil. Tapi selain itu ada juga kekurangan dari pemanfaatan reaksi fisi, tapi setiap kekurangan itu pasti ada solusi yang bisa dilakukan. Nah, misalkan inti yang baik untuk reaksi fisi itu adalah uranium-235, tetapi jumlahnya itu hanya 0,7% di alam. Sedangkan U238 itu jumlahnya 99,3%, tetapi U238 ini tidak fissionable atau tidak bisa melakukan reaksi fisi. Jadi solusinya itu kita membuat reaktor pembiak yang digunakan untuk menghasilkan inti yang fissionable sebagai bahan bakar. Jadi solusinya dengan kekurangan inti fisil ini, kita bisa membuat reaktor pembiak untuk membuat U238 ini menjadi isotop fisil. Nah, kekurangan yang kedua itu neutron yang dihasilkan itu bergerak cepat sehingga memiliki probabilitas yang relatif rendah untuk merangsang terjadinya proses fisi baru. Nah, solusinya tadi seperti yang saya jelaskan, kita berikan moderator untuk memperlambat neutron-neutron yang dihasilkan, neutron bebas yang bergerak tadi. Nah, neutron itu juga dapat hilang, jadi harus punya teras reaktor untuk menjaga neutron tetap aman dalam wadah. Ini kekurangan dari reaksi fisi pada reaktor nuklir. Oke, kita masuk pada prinsip kerja dari salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang ini adalah pressurized water reactor, PWR, atau reaktor air tekan. Jadi, PWR ini merupakan tipe LWR, light water reactor. Nah, light water reactor itu terdiri dari dua, PWR dan BWR. Pressurized water reactor dan boiling water reactor yang ini. Boiling water reactor. Jadi, kedua ini, PWR dan BWR, merupakan tipe dari light water reactor. Jadi dalam PLTN tipe reaktor air tekan, ini air ringan digunakan sebagai pendingin. Jadi ada air pendingin dan medium pelambat neutron. Jadi air ringannya itu digunakan sebagai pendingin dan moderatornya. Nah, teras ini ada di sini ada di dalam reaktor vessel atau bejana reaktor ini ada teras reaktor. Di situ terdiri dari bahan bakar nuklir. Terus ada di sini pressurizer atau pemberi tekanan, ada steam generator atau generator uap. Di sini ada generator dan turbin dan kondenser. Nah, teras reaktor ini diletakkan dalam satu bejana. Sistem air pendingin, ini sistem air pendingin yang melalui teras reaktor itu disebut dengan sistem pendingin primer. Nah, di dalam sistem primer ini tidak boleh terjadi pendidihan karena itu sistem dibuat bertekanan tinggi. Nah, supaya dia tidak mendidih, jadi kita buat sistemnya itu bertekanan tinggi karena itu. Nah, dari sistem pendingin primer yang bertekanan tinggi dan bertemperatur bersuhu tinggi ini, air pendingin dialirkan ke pipa-pipa dalam alat pembangkit uap. Nah, di luar pipa ini ada sistem pendingin sekunder.
Nah, dia itu menerima panas yang dihasilkan dari reaksi fisi yang ada di sini. Nah, dia menerima panas sehingga air yang ada dalam sini akan mengalami penguapan. Nah, uap yang terjadi dari air pendingin sekunder ini kemudian dialirkan ke turbin untuk memutar generator listrik yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, uap yang di sini tadi akan diarahkan ke kondensor untuk mengubah uapnya lagi menjadi air. Nah, airnya itu akan kembali pada sistem pendingin sekunder untuk kembali berubah menjadi uap. Jadi di sistem pendingin sekunder ini terjadi siklus yang terus-menerus, uap menjadi air, kemudian berubah lagi menjadi uap. Nah, bedanya dengan BWR, pada BWR air yang dipanaskan dalam teras reaktor itu langsung mendidih dan menjadi uap. Nah, di dalam separator pada bagian di sini ada seharusnya ada separator di sini ya. Atau pemisah antara air dengan uap. Jadi dia airnya keluar dari sini, terus di sini dia uapnya mengalir. Jadi ada separator di sini. Nah, kalau yang tadi pada PWR, yang air yang dipanaskan di dalam teras itu tidak mendidih di dalam teras karena ada pressurize, ada pemberi tekanan sehingga dia tidak mendidih, melainkan dalam kondisi bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi yang dialirkan keluar dari bagian tekan dan dikirim ke pembangkit uap. Ke pembangkit uap sini. Nah, kalau BWR ini dia berhubungan langsung dengan turbin sehingga tidak memiliki saluran pipa untuk air pendingin sekunder. Jadi bedanya kalau yang tadi PWR punya sistem pendingin primer dan sekunder, kalau yang BWR dia itu langsung berhubungan dengan turbinnya. Nah, terus ada molten salt reactor atau reaktor garam lebur atau garam cair. Nah, reaktor MSR ini adalah reaktor yang sangat cocok digunakan dengan bahan bakar thorium. Jadi ini cukup baik digunakan oleh bahan bakar thorium dan dia juga memiliki beberapa karakteristik unik yang menawarkan potensi energi nuklir yang lebih aman, efisien dan berkelanjutan. Dan mekanisme pemrosesannya itu dilakukan secara online. Jadi sudah dilakukan secara online. Jadi prinsip pada teknologi MCR ini tidak berbeda dengan prinsip penggunaan energi nuklir pada PLTN yang lain seperti BWR dan PWR, cuman mungkin bedanya dia lebih aman dan lebih efisien ya. Oke, reaktor versus bom. Oke, berapa orang itu pernah saya tanyai mengenai apa yang ada di benak mereka saat mendengar kata nuklir. Nah, ternyata jawabannya mayoritas itu memahami nuklir identik dengan bom. Maklum sih, karena yang tersampaikan saat sekolah dasar dulu bahkan sampai SMA hanyalah bom nuklir yang terjadi di tahun 1945. Itu Hiroshima dan Nagasaki. Bahkan saat kita browsing di internet, kalian coba browsing di internet itu dengan keyword nuklir, itu yang muncul di halaman utama Google adalah senjata nuklir. Jadi sehingga stigma negatif tentang nuklir itu selalu muncul di kerangka berpikir kita, masyarakat. Jadi mulai saat ini kita ubah pemahaman itu, nah kita tahu bahwa dalam pemanfaatan nuklir itu kita bisa jadikan dia sebagai sumber energi dan juga walaupun bisa dijadikan sebagai bom atom juga sih. Tapi kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka pemanfaatan nuklir itu bisa digunakan dengan sangat bijak. Nah, di sini dijelaskan perbedaan antara reaktor nuklir dengan bom atom itu sendiri. Jadi, kalau dalam reaktor nuklir itu dia suatu tempat atau perangkat yang digunakan untuk membuat atau mengatur dan menjaga kesinambungan reaksi nuklir berantai pada lajuan tetap. Jadi, jika energi yang dihasilkan dalam reaksi nuklir berantai itu dikontrol, nah itu bisa akan menghasilkan sumber energi yang dapat dimanfaatkan. Nah, itu yang dalam reaktor nuklir.
Tapi jika reaksi berantainya itu tidak dapat dikontrol, maka itu yang bisa menjadi bom nuklir atau bom atom. Jadi reaksi berantainya itu terjadi pada orde pecahan detik dan tidak terkontrol. Nah, berbicara nuklir itu memang mengingatkan kita pada senjata nuklir. Terus keamanan juga, dan banyak hal ya yang berkaitan dengan nuklir, tetapi teknologi nuklir itu bisa juga dipakai sebagai aspek kesehatan dan hal positif lainnya. Melalui RBL yang kalian buat itu, kalian akan paham bagaimana pemanfaatan energi nuklir dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Mungkin kalau saya jelaskan semua pemanfaatan nuklir dari segala bidang itu cukup memerlukan banyak waktu. Jadi silakan kalian pelajari dengan baik-baik manfaat nuklir itu melalui penyusunan RBL kalian. Oke, ini adalah program nuklir yang sementara berjalan di Indonesia. Jadi program nuklir Indonesia itu adalah program Indonesia untuk membangun dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir baik di bidang non-energi maupun di bidang energi untuk tujuan damai. Jadi bukan untuk tujuan membuat senjata ya, tapi untuk tujuan damai. Nah, ini beberapa reaktor riset yang ada di Indonesia untuk penelitian. Jadi belum ada reaktor untuk reaktor nuklir skala komersial, masih dalam skala riset. Jadi ada kawasan nuklir Bandung. Ini kapasitasnya di sudah sampai 2 megawatt pada tahun 2000. Terus ada kawasan nuklir Yogyakarta, ini beroperasi sejak tahun 1974, terus ada juga di kawasan nuklir Serpong. Jadi ini semua adalah reaktor riset atau digunakan untuk kebutuhan riset. Oke, untuk tugas mungkin untuk minggu ini tidak ada ya. Kalian bisa cari-cari di internet, baca-baca di Google bagaimana prinsip kerja PWR, BWR, dan MESR. Siapa tahu muncul di UASnya. Oke, itu tadi penjelasan tentang reaksi fisi. Jadi, jika masih ada hal yang kurang dipahami, silakan ditanyakan melalui grup WA ataupun kolom komentar di bawah ini. Untuk tugas mungkin nanti saja ya, tidak untuk minggu ini, karena saya kira minggu ini sebagian besar dari kalian ingin fokus buat buras dan ketupat, bersih-bersih, makan-makan, dan silaturahmi. Jadi tugasnya untuk minggu ini tidak ada. Terima kasih kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Selamat menyambut Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.